Hai, saya Dinda Zeni Belia dengan NIM 242114062. Halo, perkenalkan nama saya Maria April Kurniati Andut dengan NIM 242114072. Hai, saya Hatta Sinta Plinga Berani Projo dengan NIM 242114082. Suatu perusahaan manufaktur sedang menghadapi masalah serius. Limbah produksi yang seharusnya diolah dengan benar justru dibuang ke aliran sungai di sekitar permukiman warga. Akibatnya, air menjadi keruh, berbau, dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Namun di dalam perusahaan, masalah ini belum sepenuhnya diakui secara terbuka. Jam, kamu udah dengar belum? Yang itu loh soal warga protes ke perusahaan. Yang soal sungai itu gak sih? Iya, yang itu. Katanya sih air sungai sekarang kan bau, terus warnanya juga udah berubah. Katanya juga ada warga kalau kena air kulitnya udah gatal. Nah, aku sempet denger sih. Lah, lagian siapa sih yang memakai sungai itu? Kayak zaman sekarang loh. Itu loh, bocil-bocil. Biasa kan pada mandi sungai itu kalau sore. Tapi itu bukan cuma isu sih. So tadi pagi aku dengar ya, katanya ada warga yang mau minta penjelasan dari perusahaan. Oh, berarti ini bisa jadi masalah besar sih buat perusahaan. Karena kan ini kan limbah perusahaan kita ya. Itu Iya jadi sih. harusnya jadi tanggung jawab kita dong. Benar, tapi bukan cuma buat perusahaan aja, buat warga juga. Soalnya kan air sungai itu masih dipakai ya. Oh. Itu bocil dong. Nah, kira-kira nih, selain bocil tuh kira-kira ada nggak sih warga tuh yang bisa buat pakai aktivitas sehari-hari? Kayaknya masih ada sih ya. Kayak buat nyuci maybe. Oh, mungkin ya. Jadi mungkin dari kena ke tangan atau ke kakinya bisa menjadi iritasi ke warga sekitar. Benar banget, ini harus bertanggung jawab gak sih perusahaan? Oh, oke, nanti biar aku sampein ke Bu April coba ya. Oke, kamu ke toilet dulu deh. Oke. Selamat pagi. Pagi, Bu. Halo, apa kabar? Baik, Bu. Bagaimana? Oh iya, Jang, gimana laporan pengeluaran bulan ini? Sudah kamu cek? Sebenarnya udah sih, Bu. Ini kan udah mau tutup buku juga ya. Tapi sebenarnya harus ada yang dipertimbangkan sih, Bu. Karena ini ada beban yang terlihat ini tuh nominalnya cukup besar. Itu biaya yang mana ini? Karena kan gini, Bu, kan ada rumor atau memang kita ada masalah terkait limbah yang kita kenakan kepada sungai di warga sekitar. Nah, itu tuh ada tentang penanganan limbah, terus juga kita kompensasi awal kepada masyarakat, terus juga kita itu ada pemeriksaan lingkungan ke lingkungan sekitar, Bu. Oh, itu. Iya. Nah, berarti kira-kira emang ada masalah ya, Bu, atas pencemaran yang kita lakuin dari perusahaan kita? Kalau menurut saran saya itu yang penting sekarang bukan itu dulu. Kita fokus ke laporan dulu aja. Oke. Jeng, kamu kayaknya nggak usah terlalu jauh mikir ke sana. Tugas kamu itu nyusun laporan aja, bukan mengurus citra perusahaan kita di luar sana. Tapi takutnya nanti kita kalau misalnya ada pengauditan gitu gimana, Bu? Itu nanti bisa lah kita kali. Oh ya udah, Bu, berarti ini sementara saya kerjakan sesuai yang Ibu minta dulu ya. Iya. Terima kasih, Bu. Oke. Bu, saya izin balik ke ruangan dulu ya. Oke, terima kasih aja. Iya. Nanti saya balik cek. Terima kasih, Bu. Iya, sama. Sarangyo, kumoyo. Udah balik? Indah. Ngapa? Ganggu nggak deh sebelumnya? Enggak, aman-aman. Wah, kan tadi tuh aku udah ngomong kan sama Bu April, terus kayak ngomongin tentang yang tadi kita bahas Yang tadi pagi itu ya? masalah pencemaran sungai yang di sekitar perusahaan kita ini kan. Tapi aku ngerasa kayak nggak nyaman deh sama keadaan situasi ini. Lah, emang kenapa? Emang Bu April udah ngomong apa sih? Kan sebenarnya kan kita harus berikan dampak baik nih ke perusahaan. Terus kita juga ada penanganan lingkungan, kompensasi awal ke warga juga kan. Tapi itu kan nominal gede tuh. Tapi Bu April tuh minta buat kita tuh jangan terlalu rinci dalam nulis nominalnya. Jadi kayak harus digabung ke komponen lain gitu loh.
Wah, itu kan penting. Kalau biaya disembunyikan, berarti nggak menunjukkan dong perusahaan kita tuh lagi baik-baik aja atau enggak. Itu sebenarnya bisa jadi pertimbangan sih, dan menurutku nggak seharusnya Bu Avel tuh ngasih perintah kayak gitu ke aku, karena kan ini kan berpengaruh juga ke masyarakat, terus juga ini kan laporan keuangan kan buat eksternal juga kan, terus juga kita kan harus jujur dan bertanggung jawab ya. Menurutmu gimana? Apa kita demo aja ya Bu April ya? Aduh, Tapi benar sih ya, soalnya kan akuntan itu bukan cuma kerja di perusahaan aja, tapi hasilnya itu yang bikin pengaruh buat eksternal, buat masyarakat. Kayaknya kamu harus ngomong lagi deh dengan Bu April. Mau ke temenin nih? Ayo. boleh. Kayaknya habis jam makan siang kali ya. Boleh deh. Bu April, deh aku mau lanjut. Oke, makasih Hat. Bye. Iya, silakan Mas. Saya ingin membahas terkait laporan keuangan yang tadi Ibu sampaikan Ibu. Nah, tadi kan maaf ya Bu sebelumnya, tadi kan Ibu sudah menyampaikan terkait bagaimana kalau komponen-komponen yang terkait kompensasi awal terhadap warga, terus penanganan lingkungan, itu kita gabungkan ke komponen lain biar tidak menarik perhatian pihak eksternal. Ajeng, kan saya sudah bilang tidak usah dibuat terlalu rinci, itu tidak perlu. Tetapi kan masyarakat itu udah dirugikan. Kalau misalnya yang tadi saya bilang nih Bu, kalau misalnya kita tidak menuliskan realisasi atau faktanya, itu kan akan membuat kalau perusahaan itu tuh tidak peduli terhadap masyarakat. Permisi. Iya Bu. Hai, kamu lagi ngapain nih? Lagi ngecek laporan, Bu. Iya sih Bu. Oh, kebetulan kedatangan saya ke sini juga ingin mastiin lagi. Jadi menurut Ajeng sendiri, kalau biaya itu kita sembunyikan, artinya kita ikut menutupi masalah perusahaan. Kalau menurut saya sih iya ya Bu, karena itu kan juga udah termasuk manipulasi perusahaan nih gitu. Setuju. Bu April nono ya. Tapi saya setuju banget nih sama si Ajeng-Ajeng ini. Soalnya gimana Bu, kalau perusahaan itu mau memperbaiki keadaan nih, langkah awalnya tuh harus mengakui dulu bahwa ya masyarakat memang terdampak. Begitu sih. Masukan kalian itu sungguh membuat saya jadi sadar bahwa kejujuran itu yang paling penting untuk kita tanamkan pada posisi kita saat ini. Terima kasih sekali untuk atas segala masukannya. Kalian karyawan saya yang paling terbaik. Love you. Gajinya dinaikin ya Bu? Oh, saya pikir dulu ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih semuanya. Dari kejadian ini kita bisa lihat kalau perusahaan yang merugikan masyarakat gak boleh menutupi masalahnya. Apalagi kalau dampaknya sudah dirasakan langsung oleh warga. Sebagai bagian dari akuntansi, kita juga punya tanggung jawab kepada masyarakat. Jadi laporan keuangan harus tetap jujur, jelas, dan gak boleh dipakai untuk menyembunyikan kenyataan. Benar, itu juga sesuai dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima tentang keadilan sosial. Artinya, perusahaan dan akuntan harus bertindak adil, jujur, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Sekian video drama dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Maupun tindakan. Sekian, terima kasih.